Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menayangkan dan mempresentasikan tentang penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Sebelum presentasi kami dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Irza Fitrianur Laili dengan NIM 932102618. Yang kedua yaitu Anisatul Fauzia dengan NIM 932112918. Dan yang ketiga yaitu Siti Nuraniza dengan NIM 932126018. Dan yang keempat yaitu Yofi Ismaila dengan NIM 932136318. Di sini kita akan membahas tentang subbab penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua yaitu karakteristik penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga yaitu jenis-jenis penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Yang keempat yaitu teknik dan bentuk instrumen penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Yang kelima yaitu langkah-langkah penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Dan yang terakhir yaitu implementasi penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Saya Anisatul Fauzia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup 3 ranah untuk dinilai, yaitu ranah afektif, kognitif, dan ranah psikomotorik, dimulai dari masukan, proses, serta output pembelajaran. Penilaian autentik selain menilai 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, variasi instrumen yang digunakan juga harus memperhatikan input, proses, dan output peserta didik. Yang mana penilaian input, teknik penilaiannya berupa soal latihan, pengamatan waktu diskusi kelompok, PR atau pekerjaan rumah, serta mengerjakan lembar kerja. Penilaian proses, teknik penilaiannya berupa soal latihan, pengamatan waktu diskusi kelompok, pekerjaan rumah atau PR, serta mengerjakan lembar kerja. Penilaian output adalah penilaian hasil belajar atau setelah proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dari peserta didik untuk dibandingkan dengan KKM yang telah ditentukan serta dianalisis berapa peserta didik yang sudah tuntas dan belum tuntas. Penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran akidah akhlak yang telah dilakukan menghasilkan sesuatu yang berharga sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi yang harus dicapai berupa standar kompetensi atau SK, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Dalam pelaksanaannya, penilaian ini dilakukan secara terpadu dengan proses pembelajaran, sehingga disebut dengan penilaian kelas. Penilaian kelas pada mata pelajaran akidah akhlak yang sesuai dengan kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar tuntas. Yang kedua, autentik. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, menggunakan teknik yang bervariasi. Dan yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Yang kedua, karakteristik penilaian autentik. Dalam penilaian autentik, tidak hanya memperhatikan beberapa aspek yang sudah tertera, namun juga harus memperhatikan beberapa variasi instrumen serta alat tes yang harus tetap memperhatikan beberapa langkah dari input, proses, dan output peserta didik. Adapun ciri-ciri penilaian autentik adalah 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. 2. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik. Yang keenam, penilaian harus menekankan kedalaman, pengetahuan, dan keahlian peserta didik, bukan keluasan atau kuantitasnya. Penilaian autentik dalam pembelajaran akidah akhlak dilakukan melalui 1. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik, afeksi, dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, ujian, ulangan, dan penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Untuk menilai akhlak peserta didik, pendidik melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas.
Pengamatan ini dimaksudkan untuk menilai perilaku peserta didik yang menyangkut pengalaman agamanya seperti kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab, sopan santun, hubungan sosial, kejujuran, dan pelaksanaan ibadah ritual. Adapun penilaian autentik mata pelajaran akidah akhlak mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing aspek tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Dalam tahap penilaian aspek kognitif dalam pembelajaran akidah akhlak, siswa dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam ranah ini, guru menggunakan tes tulis, tes lisan, dan tes tugas-tugas. Tugas-tugas tersebut seperti siswa disuruh mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS, memberikan pekerjaan rumah (PR), ulangan harian yang dilakukan secara periodik setelah satu materi pokok disampaikan, serta mengadakan ulangan umum semester. Untuk penilaian aspek afektif dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu selain guru menekankan pada sikap siswa, penilaian juga dilakukan pada kehadiran, keaktifan, tugas-tugas tiap waktu yang diberikan oleh guru, catatan pelajaran siswa, kerjasama dengan teman dalam menyelesaikan tugas, serta kerapian siswa. Dari tiap-tiap komponen tersebut, guru memberikan nilai sesuai dengan hasil yang diperoleh siswa. Untuk penilaian aspek psikomotorik sebenarnya dilakukan atau digunakan untuk mengukur perubahan sikap peserta didik dan kemampuan dalam mengaplikasikan jenis keterampilan tertentu. Pada mata pelajaran akidah akhlak, penilaian aspek psikomotorik ini dilakukan dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan portofolio. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siti Nuraniza. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Dibagi menjadi 4, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portfolio, dan penilaian tertulis. Penilaian kinerja merupakan penilaian autentik yang di dalam penilaiannya tersebut harus melibatkan peserta didik untuk proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Terdapat beberapa cara untuk merekam hasil penilaian kinerja tersebut. Yang pertama yaitu daftar cek, digunakan untuk melihat unsur-unsur tertentu yang berasal dari indikator atau subindikator yang muncul dalam sebuah tindakan tersebut. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu digunakan untuk menentukan seberapa baik peserta didik dalam memenuhi standar penilaiannya tersebut. Yang ketiga, penilaian skala. Yang ketiga yaitu skala penilaian yang digunakan dengan cara skala numerik. Yang keempat, memori atau ingatan yang digunakan dengan cara mendidik menggunakan informasi atau dari ingatannya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil atau belum. Yang kelima, rubrik, yaitu alat untuk mengukur dengan mempunyai skala yang tetap dan jelas untuk. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan menilai peserta didik dalam menyelesaikan tugas dalam periode atau waktu tertentu. Peserta didik melakukan investigasi mulai perencanaan, pengumpulan data, perorganisasian, pengelolaan, analisis, dan penyajian data dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio yaitu penilaian pada kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Kumpulan suatu karya peserta didik baik individu maupun kelompok pada suatu periode pembelajaran tertentu merupakan fokus penilaian portofolio.
Penilaian ini dilakukan oleh pendidik. Penilaian portofolio melihat perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Misalnya, hasil karya dalam menyusun dan membuat karangan puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, dan resensi buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan lain-lain. Yang keempat, penilaian tertulis. Penilaian tertulis yaitu dilakukan memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar atau salah, iya atau tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Yang selanjutnya yaitu teknik dan bentuk instrumen penilaian autentik pembelajaran akidah akhlak. Teknik dan bentuk ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga yaitu penilaian antar teman, dan yang keempat yaitu penilaian jurnal. Yang ke-D yaitu teknik dan bentuk instrumen penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap yaitu penilaian kompetensi dengan cara observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau jurnal. Instrumen yang digunakan ialah daftar cek yang disertai rubrik penilaian dan catatan pendidik. Yang pertama yaitu observasi, merupakan teknik yang dilakukan dengan berkesinambungan menggunakan indera baik langsung maupun tidak langsung. Dengan pedoman observasi yang terdapat sejumlah indikator perilaku yang diamati. Kedua yaitu penilaian diri. Teknik yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik menemukan kelebihan dan kekurangan terhadap dirinya sendiri dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Terdapat 3 proses yang perlu dilakukan dalam penilaian diri, yaitu yang pertama, peserta didik menghasilkan pernyataan sendiri yang berfokus pada aspek sikap yang dirasakan dan ditampilkan dalam sehari-hari. Yang kedua, dapat menentukan bagaimana sikap yang seharusnya dicapai dengan membuat pertimbangan. Yang ketiga, melakukan reaksi terhadap dirinya, menafsirkan tingkat pencapaian sikap dan perilaku, serta menghayati kepuasan hasil reaksi dirinya sendiri. Yang ketiga, penilaian antar teman, yaitu teknik yang dilakukan dengan meminta peserta didik menilai temannya ataupun sebaliknya yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian antar teman. Yang keempat, jurnal, yaitu merupakan teknik yang dilakukan dengan cara pendidik mencatat perilaku peserta didik di dalam kelas. Penilaian ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang lain seperti orang tua, dirinya sendiri, maupun teman sekelasnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sikap dan perilaku yang tidak diketahui oleh pendidik pada saat di kelas. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang langkah-langkah penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama langkahnya yaitu penentuan standar, yang kedua yaitu penentuan tugas autentik, yang ketiga yaitu penentuan kriteria, dan yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Penentuan standar yang pertama, penentuan standar ini harus sesuai dengan KBK dan juga KTSP.
standar yang sesuai dengan KBK dan juga KTSB itu yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama standar kompetensi lulusan dan yang kedua standar kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan ini mencangkup tentang sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan standar kompetensi dasar yaitu tentang standar minimal yang harus dicapai atau dikuasai pada pembelajaran. Yang langkah yang kedua yaitu penentuan tugas autentik. Tugas autentik itu tugas yang dibebankan dan harus dikerjakan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi yang telah diajarkan oleh pendidik. Tugas ini bisa diberikan oleh pendidik sebelum atau sesudah pembelajaran. Cara memilih tugas ini yaitu yang pertama harus merujuk pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua harus mencerminkan keadaan atau kebutuhan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Langkah yang ketiga yaitu pembuatan kriteria. Kriteria ini biasanya disebut juga dengan indikator. Pembuatan kriteria ini harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan baik. Maksudnya telah dinyatakan baik itu sudah efektif untuk digunakan dalam menilai hasil belajar. Ketentuan ini kemudian harus dirumuskan dengan singkat, padat dan juga jelas, dapat diukur dan juga bisa harus merujuk pada tingkah laku hasil belajar dan juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Perumusan kriteria ini bisa membantu guru dalam melakukan kegiatan penilaian. Langkah yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Pembuatan rubrik ini bertujuan untuk menentukan tinggi rendahnya capaian kinerja peserta didik. Dalam membuat rubrik ada dua hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria ini mengenai hal-hal yang ingin diukur tingkat capaian kinerjanya. Dan yang kedua yaitu yang harus diperhatikan tingkat capaian kinerja pada tiap-tiap kriteria. Tingkat capaian kinerja ini bisa ditunjukkan dengan angka atau bisa dinyatakan dengan pernyataan seperti baik, cukup baik, sedang atau amat baik. Begitu. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu implementasi penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Implementasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama persiapan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak, yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak, dan yang ketiga adalah pelaporan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Implementasi penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak ini melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu persiapan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Sudah kita ketahui bahwa pendidik yang baik merupakan pendidik yang harus mempunyai persiapan atau perencanaan sebelum melakukan pembelajaran dimulai di dalam kelas, dengan menyusun perencanaan yang baik dan efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Hal-hal yang harus direncanakan yaitu program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga dapat disebut dengan RPP. Begitu hal-hal yang harus dipelajari yaitu yang pertama, menentukan rencana penilaian yaitu membuat dan menentukan kisi-kisi dalam penilaian yang berbentuk materi pembelajaran yang akan disajikan dan teknik untuk menilai keberhasilan dan menguasai materi. Yang kedua yaitu membuat instrumen penilaian, yaitu dengan pendidik harus menyiapkan instrumen untuk menilai kompetensi. Instrumen ini harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan dapat dipahami oleh peserta didik dan dapat memperkembangkan dalam diri peserta didik. Substansi yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan konstruksi yang memenuhi persyaratan teknik sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak.
Setelah persiapan penilaian autentik, kita harus melakukan pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak di dalam kelas maupun di luar kelas dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk mengamati dan mempelajari dan diakhiri dengan tes, yaitu ujian berupa tes lisan maupun tulis maupun non-tes juga bisa. Penilaian dilakukan dengan berpacu ada perencanaan dalam penilaian yang terdapat dalam RPP atau rencana pembelajaran, sehingga akan mendapat informasi sesuai dengan indikator. Data yang dikumpulkan harus objektif dan terbuka, sehingga diperoleh data yang dipercaya dan bermanfaat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi, seorang pendidik harus mempunyai data atau mengumpulkan data dari hasil belajar siswa, yaitu dengan jujur sejujur-jujurnya, agar dapat kita evaluasi dan dapat meningkatkan proses pembelajaran yang baik. Data yang dikumpulkan ini didapat pada akhir pembelajaran agar dapat hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu pelaporan penilaian autentik pada pembelajaran akidah akhlak. Pelaporan ini disusun dari laporan dalam bentuk beberapa macam, yaitu laporan sebagai akuntansi publik, yaitu laporan yang berisi tentang kemajuan hasil belajar peserta didik sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua wali. Yang kedua yaitu bentuk laporan kemajuan belajar ini berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif ini disajikan dalam bentuk angka, yaitu hasil belajar siswa dalam bentuk angka. Jika hasilnya itu tidak memuaskan dan di bawah KKM, kita akan mengevaluasi proses pembelajaran untuk selanjutnya agar dapat meningkatkan kualitas dan perkembangan dalam diri peserta didik. Hasil pembacaan angka ini menunjukkan apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi atau belum. Jika belum, kita evaluasi untuk meningkatkan pemahaman atau meningkatkan kualitas dalam diri peserta didik. Bentuk laporan harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga orang tua atau wali dapat membaca hasil dari penilaian peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu jenis administrasi dan pelaporan. Ini jenis administrasi dan pelaporannya ada dua, yaitu yang pertama yaitu ledger, yang kedua yaitu buku laporan atau rapor. Ledger yaitu laporan yang berisi pencapaian hasil belajar pada peserta didik dalam satu kelas dan berisi kemampuan akademik maupun catatan pribadi dalam waktu 1 tahun. Jadi ledger ini bentuk laporannya itu disusun dari satu kelas dan berisi kemampuan akademik peserta didik maupun catatan pribadi dari pendidik yang menilai peserta didik itu. Laporan ledger ini disusun dalam waktu 1 tahun sekali. Yang kedua yaitu buku laporan atau rapor. Laporan hasil belajar yang dilaporkan setiap 1 semester berisi semua mata pelajaran yang diberi dengan tuntas. Jadi buku rapor ini diberikan dan disusun setiap 1 semester sekali dan diberikan kepada orang tua wali. Sekian video dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimak video pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video pembelajaran yang kami buat dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita semua. Sekian dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.